Ya, baik. Ambil sikap dalam berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa atas segala berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala apa yang Kau berikan kepada kami. Tetap baik Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami rezeki. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah namamu Bapa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Ibu akan men-share pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yaitu PPKN, Pendidikan Kewarganegaraan, sebagaimana biasanya ya. Nampak ya Filemon ya? Nampak ya Filemon? Oke, kita masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh. Ya, beda-beda judulnya ya setiap subtema ya. Ya, di muatan pelajaran ya, pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Oke, Ibu mau nanya dulu nih. Semalam yang nonton live, internetnya kurang bagus. Yang menonton live pengibaran bendera di Jakarta, siapa yang menonton? Ayo. Filemon nonton nggak? Sapana nonton nggak semalam? Penaikan bendera 17 Agustus di Istana Merdeka semalam. Itu dimulai jam 10 ya. Yang memimpin upacara bendera adalah Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Ya. Nggak ada yang nonton nggak? Kok nggak ada yang mau apa? Nggak mau komentar? Nggak nonton Filemon? Ya. Bapak Jokowi menggunakan pakaian adat, ya. Yang digunakannya adalah pakaian adat Lampung. Ya, yang membaca detik-detik proklamasi adalah siapa yang nengok? Ibu Puan Maharani. Oke, baik, nggak ada yang mau komentar. Kita next ya. Menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kemarin kita manfaat persatuan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang ini adalah di kehidupan bernegara. Ya, itu kita harus bisa bedakan. Ya, pelajaran PKN-nya itu dari PB2, PB4, dan PB6. Nah, ini siapa lah ini Ibu? Si Otniel lah itu ya. Ya, dia dengan semangat. Dia berjatuh nakangkan, jadi tidak nampak jelas dia. Sinyalnya kurang bagus. Ya, sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan bangsa ya yang bersifat nasional. Ya, itu kita dapat karena ada persatuan, merebut kemerdekaan dan kita mengusir dan para pejuang mengusir para penjajah itu ya. Elizabeth. Oke, ini ada gambarnya. Ini biasanya di lingkungan apa ini biasanya? Di lingkungan bermain ya, di depan rumah kalian, di apa ya orang itu bermain-main. Ya, itu ada semangat rasa persatuannya. Ya, manfaat persatuan dan kesatuan bagi negara Republik Indonesia. Ya.
Manfaatnya apa? Yang pertama adalah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Ya, dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka bangsa kita akan menjadi negara yang kuat dan maju. Yang kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Si Filemon, nengok apa Filemon? Yang keempat, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Dan yang kelima, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Nah, inilah kalau ada rasa persatuan dan kesatuan di negara kita, maka akan terjadilah hal-hal ini. Yang pertama ini, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat, dan kelima. Oke? Nampak ya? Nampak layar Ibu kan? Yona nampak layar Ibu, Rianita nampak, Renita nampak layar Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan kan? Enggak, Bu. Nggak kelihatan? Enggak, Bu. Kenapa nggak nampak ya? Oke, Bu, ulangi lagi. Oke, ini nampak, Renita? Nampak? Pentingnya Nampak, Bu. nampak, iya. Pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Iya, sinyal Ibu kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus ya. Nah, ini ada temannya yang sedang kecelakaan jatuh dari sepeda, sehingga temannya juga menolong dia. Ya, jadi kalau ada rasa persatuan dan kesatuan dalam hatimu, pasti kau akan mau menolong temanmu yang sedang kesusahan. Itu dia ya, yang sedang kesusahan. Nah, untuk mencapai tujuan persatuan dan kesatuan bangsa, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama, dan toleransi. Itu yang kemarin juga kita sudah buat, ya. Ini sikap peduli. Kalau tidak ada sikap pedulinya sama yang baju hijau ini, nggak mungkin dia mau menolong, ya. Jadi di sini nampak ada sikap pedulinya, sehingga dia mau menolong temannya yang sedang kesusahan, ya. Rela berkorban. Nah, dia rela mengorbankan waktunya untuk membantu temannya ini, ya, mendahulukan kepentingan bersama dan sifat toleransi. Sikap toleransi yaitu sikap yang saling menghargai. Ingat, toleransi menghargai, ya. Oke, kita next. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Bagaimana contoh penerapannya, ya? Ini adalah, nampak enggak? Ini koyak celananya, ini jatuh dia. Berarti dia sedang mengalami kecelakaan. Ya, jadi ini bapak ini sama bapak orange sama bapak ini menolong si warna baju biru pada saat kecelakaan. Jadi penerapannya di sini adalah dalam adanya sifat persatuan kesatuannya, dia mau menolong orang yang sedang kesusahan. Ya, yang pertama tadi mempunyai sikap rasa peduli, ya, karena pedulilah orang ini sama si yang baju biru, makanya mereka menolongnya. Kalau nggak peduli nggak mungkin ditolong, ya. Bagaimana contoh penerapannya? Iya, yang pertama satu, mencintai dan menggunakan produk Indonesia, ya, namanya juga cinta negeri. Berarti kita harus mencintai produksi-produksi dalam negeri, mencintai barang-barang produk dalam negeri.
Ya, jadi kita negara Indonesia, kita mencintai barang-barang produksi Indonesia. Jangan kau bilang, aku cinta bangsaku. Ternyata kamu beli barang dari merek Jerman. Seperti itu ya. Kamu bilang, aku cinta bangsa dan negeriku. Ternyata kamu suka barang-barang dari luar negeri, dari Thailand. Seperti itu. Jadi kita harus mendahulukan, mencintai, membeli barang-barang produk dalam negeri. Ya. Oke, yang kedua, sebagai siswa, kita harus rajin belajar untuk membangun bangsa. Ya, rajin belajar untuk membangun bangsa. Itulah contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Ini beberapa contohnya, hanya 2 Ibu buat, ya. Oke, kita next. Oh, satu lagi ada rupanya. Oke, yang ketiga, mempererat kerjasama. Mempererat kerjasama. Contohnya, bagaimana kalau contoh di sekolah? Kerjasama, yaitu melakukan piket kelas secara bersama-sama. Di situ nampaklah sikap kepedulianmu mendahulukan kepentingan bersama. Iya, itulah contohnya mempererat kerjasama. Terus kalau di lingkungan rumah, bagaimana caranya kerjasama? Kemarin Ibu buat contohnya itu. Misalnya membersihkan rumah, ya, kerjasama dalam membersihkan rumah. Ada yang melap, ada yang menyapu, ya. Kalau di lingkungan masyarakat, sama-sama bekerja membersihkan paret. Nah, kerjasama, ya. Nah, itu dia. Kayaknya. Oke, ini ada gambar. Mereka mengumpulkan sumbangan. Ini sumbangan. Ini situasinya adalah di sekolah. Mereka mengumpulkan sumbangan. Ya, sumbangan untuk bencana alam. Menyisihkan sedikit. Di sinilah ada sifat rasa berkorban. Ya, memberikan sedikit yang kamu punya kepada orang yang kurang mampu. Kita juga seperti itu di sekolah, ya. Oke, selanjutnya. Cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Nah, nampak ya Aurel ya? Nampak Aurel? Ya, cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. Nampak. Iya, pada masa kemerdekaan. Mungkin sinyal kita kurang bagus karena hujan ya. Oke. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Nah, itulah cara yang pertama ya. Menjaga keharmonisan antar suku, bangsa, dan agama. Kita harus menjaga keharmonisan hubungan baik antara suku. Ya, kalau ada suku yang berbeda di antara kita dan juga agama. Terus yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Nah, itu caranya. Terus yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang-orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Artinya kita mencari teman, bukan mencari lawan. Ya, berarti kita harus banyak bergaul dengan orang-orang yang lain, baik itu yang berbeda suku, ya, baik atau yang berbeda agama. Jangan hanya cuman kawan kita suku Batak aja kita temani, nggak boleh seperti itu ya. Jangan hanya cuman agama Katolik aja kita temani, nggak boleh. Yang agama lain juga harus kita temanin. Oke, yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Ini biasanya pemerintah yang melakukan ini ya, melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada anggota masyarakat, misalnya penyuluhan kesehatan. Jadi masyarakat itu makin tahu mengenai tentang kesehatan ya. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Nah, jadi kalau ada berita-berita hoax itu jangan gampang terpancing. Lihat dulu beritanya apa, kebenarannya baru kita percaya ya. Jangan langsung ambil
langsung ngambil apa ya, langsung percaya sama berita-berita yang nggak benar. Oke. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Rasa peduli sosial ini. Sosial ini maksudnya saling membantu, ya. Kalau temannya ada yang kurang mampu, itulah sosial, ya. Nah, kurang mampu kita bisa menyisihkan sedikit, ya, bersedekah, itu maksudnya ini peduli sosial kepada orang-orang sekitar kita yang mungkin terkena bencana alam atau terkena musibah, sama lah itu ya. Oke. Yang selanjutnya, yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Ini juga ditangani oleh pemerintah. Pemerintahanlah yang melakukan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Ya, biar pemerataan pembangunan di negeri kita itu merata. Ya, jangan hanya di Jakarta aja yang banyak pembangunan, rupanya daerah kita nggak ada. Itu maksudnya ya, melakukan pemerataan itu dilakukan oleh pemerintah. Oke, kita next. Oke, ini dia. Ini ada anak-anak yang memberikan bantuan, ada yang membawa baju, ada yang membawa bungkusan, ini ada yang membawa karton, ya. Mereka pergi ke posko bantuan, ya. Ini adalah posko bantuan, di mana di sini tempatnya untuk mengedarkan bantuan kepada korban-korban bencana alam atau korban musibah, ya seperti itu ini. Jadi kita juga harus menerapkan sifat peduli dan rela berkorban. Ini mereka inilah yang disebut dengan sikap peduli dan rela berkorban. Mereka mau membantu teman-temannya yang membutuhkan, ya. Yang seperti ini. Iya, inilah dia meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Disinilah nampak dia semangat kekeluargaannya, itu kekeluargaan, kebersamaan. Maksudnya ya, dan juga gotong royong itu bekerja sama. Nah, inilah dia. Internet itu pun kurang apa. Oke. Baik, materi kita sampai di situ, sedikit materi kita ya, sedikit ya. Goodbye bye ya. Tapi sedikit Ibu mau mengingatkan kembali ya tentang tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia itu bisa kita lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. Ayo, yang biasanya kita bacakan itu pada setiap hari Senin, setiap hari upacara ya. Masih ada yang ingat itu? Pembukaan? Masih ada yang ingat? Ada yang ingat? Nggak ada lagi yang mengingat? Ingat, Bu. Ingat ya, Ibu mau share lagi dulu itu ya. Apa dia ini nampak ya? Ah, ini dia. Oke. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Oke, bait pertama silakan baca Tigris. Ayo Tigris baca quote sayang. Aurel. Sesuai, Bu. Mulai dari Tigris. Mananya? Tigris bait pertama sayang. Ayo. Ayo siapa saja ayo bait yang pertama. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu dan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Next, yang lain lanjut. Siapa aja boleh. Ayo. Bait kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Next, yang ketiga.
berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, next yang terakhir. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dalam mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus. Terima kasih ya. Ya, tujuan negara Indonesia itu adalah ada pada bait yang keempat. Disinilah dia. Ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, yang pertama, nih, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Berarti secara umum dia, enggak secara khusus. Seluruh masyarakat Indonesia kesejahteraannya itu ya dimajukan oleh pemerintah ya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa berarti apa? Mengenai pendidikan. Nah, disinilah dia di program pendidikan. Kalau mencerdaskan berarti kita itu mengarah ke pendidikan, ya. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ikut ketertiban dunia berarti dia berorganisasi dengan luar negara, ya. Itu dia tujuan dari negara kita, ya. Oke. Udah selesai materi kita ya. Itu nanti diringkas sedikit-sedikit saja ya, nggak usah semua ditulis sih. Ini nggak usah ditulis ini ya. Internetnya agak low. Nah, Ibu stop aja lah. Iya, kita ada 30 orang. 30 orang, tapi semua videonya tidak nampak. Atau mungkin sinyal ya, sinyal nggak bagus ya. Ya, sinyal Ibu juga agak kurang bagus. Semua wajah-wajahnya tak ada yang nampak. Tak ada yang nampak wajahnya, cuma wajah Ibu yang nampak. Aduh. Oke, baik, kita lihat LK-mu. Di LK-mu hari Rabu 18 Agustus, PKN mengikuti Zoom, buatlah ringkasan materi dari video pembelajaran. Ya, tadi sudah ada ringkasannya. Itu nggak usah terlalu semua ditulis ya. Mengerjakan soal halaman 109, 110, 109, yaitu pada pembelajaran 2. Ya, berarti kamu harus membaca dulu teksnya, baru kamu menjawab pertanyaannya nomor 1 sampai 3. Nomor 1 sampai 3, ya, sampai halaman 110. Cuma 3 soal lah ya. Jadi harus dijawab dengan bagus. Oke, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas? Berarti ada teksnya mengenai si Edo. Itu ya, ada yang dikatakan si Edo yang di atas itu. Ya, jadi kamu baca dulu baru kamu bisa jawab pertanyaannya. Yang kedua, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Mengapa? Karena, tapi jawabannya nanti karena. Terus yang ketiga, berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi udah ada banyak Ibu kasih contohnya ya. Persatuan kesatuan. Contohnya tadi udah Ibu buat di sekolah bagaimana, di rumah bagaimana, di masyarakat juga bagaimana. Tadi udah Ibu buat contohnya. Oke, ada lagi mau dipertanyakan sayang? Tidak ada ya? Semua jelas terus ya? Tidak, Bu. Ya, tidak ada. Oke.
Coba dulu semua dulu buka apanya videonya dulu. Tadi buka videonya. Kalian lagi makan atau lagi ngapain? Nah, Siti Open baru nampak Siti Open. Baru nampak. Cuacanya agak ekstrim ya, nggak usah keluar rumah dulu. Biarlah di rumah. Nanti yang belum punya LK nanti Ibu foto nanti ke grup ya, biar nampak. Karena kita masih tema 3, bukunya masih ada. Minggu depan kita nanti masuk ke tema subtema 3, tema 2 ya. Minggu depan nanti kita masuk ke buku tema 3, buku Ibu Bahagia. Tapi masih ada yang belum mengambil. Ya. Oke, semua dulu buka videonya sayang. Biar nampak dulu wajah-wajahnya ini. Semua rata-rata menutup. Semua wajahnya tertutup. Atau kurang semangat ya. Brenda Sidabuki. Brenda Sidabuki. Ini nasi Brenda rupanya. Oke, Ibu mau nanya. Ya, siapa semalam yang menonton live pengibaran bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka? Ayo, siapa tunjuk tangan? Yang menonton dari televisi, dari TV One. Siapa yang nonton semalam ya? Gak ada yang nonton? Bu. Ya, semua nonton? Ya, Bu. Oh, videonya dibuka ya. Iya. Saya, Bu. Sinyalnya lo tinggal bagus di sini ya. Oke, yang kedua. Siapakah yang memimpin upacara di Istana Merdeka semalam? Siapa? Pak Presiden Joko Widodo. Iya, Pak Presiden Joko Widodo. Oke, selanjutnya. Iya, bagus. Berarti semua nonton ya. Pak Jokowi semalam menggunakan baju apa? Pakaian adat. Adat. Iya. Bu. Iya. Siapa yang tahu dia memakai pakaian adat dari daerah mana? Ayo, siapa yang tahu? Lampung, Bu. Lampung. Iya, Lampung. Iya, seperti itu ya apanya ya. Oke, satu lagi. Sebelum kita tutup. Siapa yang membacakan detik-detik teks proklamasi semalam? Puan Maharani. Iya, Ibu Puan Maharani. Oke ya. Nanti kita lanjut Zoom-nya nanti. Lihat dari HP-mu. Mungkin agak sinyalnya kurang bagus. Ya, kalau nggak bagus sinyalnya nggak usah ikuti pun nggak apa-apa ya. Jadi kalau bagus silakan ikuti. Jangan hanya main-main game. Ya, jangan main game saja. Oke, ada chat satu orang ini. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, kita tutuplah pembelajaran kita. Ya, kita tutuplah pembelajaran kita. Mari kita bersatu dalam doa yang dipimpin oleh satu orang. Baik, siapa aja boleh. Ayo, siapa saja boleh. Siapa mau pimpin doa kita dulu? Ayo, siapa sayang? Gak ada yang maunya. Gak ada yang mengirimkan video untuk apanya. Kemarin lomba yang dibilang Ibu Julita ya. Cuman satu orang yang mengirimnya. Itu pun udah Ibu kirim ke SMP. Mudah-mudahan dia juara ya. Cuman ada satu orang yang mengirimnya. Ya. Gak ada yang mau memimpin doa. Ayolah, Filemon. Buat doa kita sayang. Ayo. Oke, kita tutup. Baiklah, bukalah videonya. Semua kita buka video dulu. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa, sehingga kami masih terus merasakan kasih-Mu yang indah. Kami sudah selesai melakukan pembelajaran kami secara Zoom. Kiranya Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Goodbye. Goodbye. Bye, Bu. Bye, Bu.